Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 12, welcome to my video. In this video, we will learn about Coulomb's law, or we can say electric force. This is our third asynchronous learning activity in level 12. Jadi kita sudah sampai di asinkron yang pekan ketiga ya, pekan ketiga. Ini materi terakhir di chapter ini. Jadi chapter pertama kita electric charge and electric force. Mungkin beda dengan kemarin ada yang ngechat saya, kenapa kok materinya beda sama yang di les-lesan ya. Mungkin karena mereka mulai dari DC circuit, sementara saya mulai dari electric charge yang paling basic. Tapi nggak apa-apa. Ini materi terakhir di chapter ini. Habis itu kita lanjut ke chapter 2. Chapter 2 itu DC circuit. Nanti setelah DC circuit selesai, kita lanjut ke chapter 3 nyambung sama yang ini yaitu electric field and potential. Nah, mumpung ini materi terakhir di chapter ini, kalian jangan lupa untuk buka portal Alabidin. Itu sudah diupload semua materi dari chapter 1 sampai chapter terakhir. Nanti kalian download chapter 1 untuk mungkin review ya, review apa yang sudah kita pelajari. Oke, ini intronya lama nggak apa-apa karena materinya sedikit. Oke, kita persiapkan dulu materinya. Kita mulai ya. Nah, jadi kita mulai dari sejarah ya. Di sebelum abad ke-17, manusia ya kita lah, bukan kita sih, pendahulu kita. Itu kita belum memikirkan tentang seberapa kuat tarik-menarik antar muatan atau tolak-menolak yang terjadi pada dua atau lebih muatan. Baru sekitar 1700-an ya ketika ini saya munculkan tokohnya. Siapa ini tokohnya? Ya, Charles Augustin Coulomb. Dia mulai mempertanyakan kalau memang muatan itu dia saling berinteraksi ya. Kemarin gimana interaksinya muatan itu? Ya, positif dengan positif. Dia repels each other ya. Muatan yang sama dia akan tolak menolak, contohnya positif positif, negatif negatif juga. It will repel each other. Lalu kalau yang beda kayak negatif positif dia tarik menarik. Nah, Coulomb ini mulai mikir seberapa kuat sih tarik menariknya atau seberapa kuat sih tolak menolaknya. Nah, beruntungnya Coulomb sebelum Coulomb lahir ya kan, itu kan sudah ada hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu kan membahas tentang dua materi yang saling tarik menarik. Dua materi yang saling tarik menarik. Cuma bedanya kalau di muatan ini charge itu kan dua atau lebih muatan ini kan bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Misalnya ada muatan Q1 ya, terpisah sejauh R ya, dengan muatan Q2. Kita nggak tahu, kita menutup mata apakah Q1 itu positif atau Q2 juga positif atau negatif, kita menutup mata. Jadi kita melihat secara mutlak saja. Nah, jadi Coulomb beruntung banget ini karena udah ada gravitasi Newton, jadi dia kayak berkaca kepada inverse square law-nya Newton. Terus Coulomb bikin persamaan kayak gini. Electric force ya, absolute electric force, kita bicara besarnya, itu sama dengan hasil kali antara dua muatan tersebut dibagi kuadrat jaraknya. Terus dikalikan konstanta.
Ini mirip banget sama persamaan gravitasi Newton ya. Ini saya munculkan. Warnanya saya samakan biar kelihatan analoginya. Jadi konstanta waktu gaya gravitasi dulu kalian kelas 10 ya, waktu kalian kelas 10 ya. Ya, konstantanya pakai G, terus benda satu yang dia mau apa M1 mewakili benda satu, M2 mewakili benda dua. Kalau yang di electric force, benda satunya diwakili muatan satu, benda duanya diwakili muatan dua. Bedanya paling cuma masalah muatannya sama konstantanya. Konstantanya sebenarnya nggak 9 pas ya, 8,9 sekian, tapi kita bulatkan aja 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu gampang sekali kan? Ini materinya selesai nih chapter ini. Ya supaya lengkap kita bahas tentang inverse square law. Jadi gini, kalau kita bayangkan ya, ini makna makna R kuadrat ya, ada di bawah tanda per atau denominator R kuadrat ini maknanya apa? Maknanya apa? Apakah kalau semakin jauh jaraknya, maka apa nih electric force-nya kan semakin kecil. Nah, semakin kecilnya seberapa? Misalnya kita jaraknya kita jauhkan 2 kali lebih panjang. Apakah besarnya electric force ini jadi setengah lebih kecil? Ya. Karena kita pakai R kuadrat, itu enggak setengah lebih kecil, tapi jadi seperempat lebih kecil. Ini kalau kita bikin analoginya mirip sama butter gun. Butter gun itu gun. Gun apa gun? Gun itu tembak ya, pistol. Butter itu mentega. Jadi misalnya kita punya roti panggang ya, roti panggang seluas ini, atau misalnya roti panggangnya nggak seluas inilah, lebih luas dari ini, tapi kalau dengan jarak segini, dia yang kesemprot mentega cuma cuma seluas ini. Tapi kalau kita jauhkan ya rotinya, kita jauhkan 2 kali lebih jauh ya. Kalau rotinya kita jauhkan 2 kali lebih jauh, maka permukaannya kan eh, yang awalnya segini satu ya kan, jadi empat, empat luasan seperti ini. Nah kalau empat luasan seperti ini, kan ibaratnya menteganya tambah tipis ya kan. Ya. Kalau waktu di depan sini kan menteganya tebel, waktu sini tipis. Mirip kayak tadi ya, muatan. Ketika jaraknya misalnya R, berarti gaya yang diterima muatan, misalnya ini muatan, itu misalnya besarnya F. Terus ketika dijauhkan sejauh 2R, maka besarnya jadi seperempat F di masing-masing luasan ini. Karena memang dia eh, apa ya, kalau muncrat gitu kan dia semakin luas kan nanti semakin tipis gitu ya. Semakin tipis gitu. Itu analoginya sih. Aku nggak tahu kalian mudeng apa enggak. Oke, materinya selesai. Terus nanti kalian jangan lupa seperti biasa ya. Kita mengerjakan latihan yang ada di Han Academy. Latihannya apa? Yang ini, yang ini. Nah, nanti kalian belajar tentang relationship between electric force, charge, and distance. Terus latihan yang kedua, comparing electric force and gravitational force. Itu aja. Terima kasih ya teman-teman level 12. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.